Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Maulana Rahman, NIM 1058411107419, Prodi Teknik Informatika 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, Jaringan Komputer, yang berjudul The Rules, atau Aturan Protokol Jaringan. Baiklah, langsung saja. Sebelum saya masuk kepada inti dari makalah saya akan menjelaskan ataupun mendeskripsikan tentang apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Kemudian, semua komunikasi itu dimulai dengan pesan atau informasi yang harus dikirim dari satu individu atau perangkat ke orang lain. Nah, metode yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan menafsirkan pesan itu berubah-ubah dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan dari teknologi. Kemudian, semua metode komunikasi itu memiliki 3 elemen yang sama. Di antaranya yang pertama yaitu sumber pesan. Nah, sumber pesan itu adalah orang atau perangkat elektronik yang perlu mengkomunikasikan pesan ke individu atau perangkat lain. Yang kedua yaitu tujuan atau si penerima pesan. Tujuan menerima pesan dan menafsirkannya. Kemudian elemen yang ketiga yaitu media transmisi atau saluran. Media transmisi atau saluran ini menyediakan jalur di mana pesan dapat melakukan perjalanan dari sumber ke tujuan. Adapun contoh komunikasi yang biasa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada manusia. Nah, pada manusia terjadi beberapa elemen yang ada dalam komunikasi. Yang pertama yaitu sumber pesan atau message source. Dalam komunikasi itu terdapat yang namanya message source, elemen pada komunikasi yang terjadi pada manusia. Kemudian yang kedua ada yang namanya tujuan pesannya atau message destination. Selain itu terdapat juga yang namanya sinyal ataupun transmisi atau saluran agar terjadinya sebuah komunikasi. Nah, sama halnya dengan komunikasi yang terjadi pada perangkat ataupun komputer. Jadi bukan hanya komunikasi terjadi pada manusia, tetapi terjadi kepada perangkat ataupun komputer. Adapun komunikasi pada perangkat ataupun jaringan pada komputer itu sama halnya dengan yang terjadi pada manusia, yaitu mereka memiliki elemen seperti sumber pesan atau message source, tujuan pesan atau message destination, dan juga sinyal atau transmitter untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Selanjutnya, adapun aturan atau protokol komunikasi. Sebelum kita mulai berkomunikasi antara satu sama lain, kita terlebih dahulu membuat ataupun menyepakati suatu kesepakatan untuk mengatur percakapan tersebut atau mengatur komunikasi tersebut. Adapun beberapa kesepakatan yang harus kita sepakati, diantaranya yang pertama metode komunikasi apa yang harus kita gunakan. Nah, ada banyak metode yang bisa kita gunakan dalam berkomunikasi. Contohnya pada gambar ini. Di sini terdapat 2 orang yang sedang berkomunikasi. Orang pertama mengatakan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian orang kedua ini membalas dengan mengatakan, "Maaf, saya tidak mengerti isyarat." Kemudian yang kedua ini bertanya, apakah kita bisa menggunakan catatan tertulis.
Kemudian orang yang pertama tadi mengatakan ya, mungkin itu lebih baik. Nah, pada hal ini, pada contoh ini bisa kita pahami bahwasanya sebelum kita berkomunikasi, kita harus terlebih dahulu menyepakati metode apa yang perlu kita gunakan sebelum kita berkomunikasi. Nah, yang komunikasi yang terjadi pada orang ini menggunakan metode yaitu teks tertulis dan telah disepakati oleh dua orang ini sebelum mereka berkomunikasi. Kemudian yang kedua, bahasa apa yang harus kita gunakan. Contohnya pada gambar berikut ini, orang pertama mengatakan, saya bisa berbahasa Jepang dan bisa berbahasa Inggris. Kemudian orang ini mengatakan, saya bisa berbahasa Spanyol dan bisa berbahasa Inggris. Orang ketiga kemudian berkata, kalau begitu kita menggunakan bahasa Inggris. Pada hal ini, kita bisa memahami bahwasanya sebelum kita berkomunikasi, kita juga perlu menyepakati bahasa apa yang perlu kita gunakan selama kita berkomunikasi, seperti yang dilakukan pada dua orang ini. Jika salah satu orang ataupun perangkat tidak memiliki bahasa yang sama, maka komunikasinya tidak akan berjalan dengan lancar. Maka perlu dari itu kita harus menyepakati bahasa apa yang harus kita gunakan di dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua, apakah perlu mengonfirmasi bahwa pesan telah diterima? Contohnya pada gambar berikut ini. Orang pertama mengatakan, saya ingin mengorder atau memesan 3 baju hitam dengan ukuran medium. Kemudian orang kedua ini berkata, ya, orderanmu ataupun pesananmu dimengerti. 3 medium, baju hitam. Orang ketiga kemudian menjawab, ya, itu betul, terima kasih. Pada contoh ini bisa dipahami bahwasanya sebelum kita berkomunikasi atau saat kita berkomunikasi, pesan yang kita kirimkan ke penerima itu harus dikonfirmasi bahwa pesan tersebut harus diterima terlebih dahulu, atau harus dikonfirmasi terlebih dahulu apakah pesan tersebut diterima dengan baik atau tidak. Seperti yang terjadi pada contoh berikut ini. Adapun aturan agar komunikasi berjalan sukses, ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, yang harus disepakati, atau harus dilakukan agar komunikasi tersebut berjalan sukses. Yang pertama itu pengirim dan penerima yang teridentifikasi. Maksudnya pengirim dan penerima harus diketahui atau saling mengetahui. Pengirim dan penerima harus saling kenal agar komunikasi tersebut berjalan sukses. Kemudian yang kedua, ada metode komunikasi yang disepakati, seperti tatap muka, telepon, surat, maupun foto. Maksudnya, metode komunikasi yang kita sepakati ketika kita ingin berkomunikasi. Sebelumnya kita harus menyepakati metode apa yang kita ingin pakai, baik itu tatap muka, baik itu melalui telepon, surat, maupun foto. Kemudian aturan yang ketiga itu bahasa dan tata bahasa umum. Itu kita harus menggunakan bahasa ataupun tata bahasa yang umum. Dan harus menyepakati bahasa yang sama dalam berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan sukses. Kemudian yang keempat ada kecepatan dan waktu pengiriman. Dan yang terakhir ada persyaratan konfirmasi atau pengakuan. Selanjutnya, mengapa protokol itu penting? Nah, sama seperti manusia, komputer itu menggunakan sebuah aturan ataupun protokol dalam berkomunikasi. Protokol itu diperlukan agar komputer dapat berkomunikasi dengan benar di seluruh jaringan, baik di lingkungan kabel maupun nirkabel. Jaringan lokal didefinisikan sebagai area di mana semua host harus berbicara dalam bahasa yang sama. Dalam istilah komputer, artinya mereka harus berbagi protokol yang sama. Kemudian, jika semua orang di ruangan yang sama berbicara bahasa yang berbeda, maka mereka tidak akan berkomunikasi atau komunikasi mereka tidak akan berjalan dengan lancar.
Demikian pula yang terjadi pada perangkat komputer atau perangkat yang di jaringan lokal tidak menggunakan protokol yang sama, maka perangkat tersebut tidak dapat berkomunikasi seperti halnya manusia tadi. Baik, selanjutnya adapun karakteristik dari protokol, diantaranya ada satu, yang pertama format pesan, ukuran pesan, waktu pengkodean, enkapsulasi, dan terakhir pola pesan. Apa itu format pesan? Format pesannya itu ketika sebuah pesan dikirim, itu harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang kedua ada ukuran pesan. Ukuran pesannya itu aturan yang mengatur ukuran potongan yang dikomunikasikan melalui jaringan sangat ketat. Mereka juga bisa berbeda tergantung pada saluran yang digunakan. Ketika panjang pesan dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, mungkin perlu membaca pesan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dengan andal. Yang ketiga yaitu waktu. Waktu itu menentukan kecepatan di mana bit ditransmisikan melalui jaringan. Ini juga mempengaruhi kapan sebuah host individu dapat mengirim data dan jumlah total data yang dapat dikirim dalam satu transmisi. Kemudian yang keempat, pengkodean. Pesan yang dikirim melalui jaringan pertama kali menjadi bit oleh host pengirim. Setiap bit dikodekan dalam pola suara, gelombang cahaya, atau impuls listrik tergantung pada media jaringan di mana bit ditransmisikan. Host tujuan menerima dan menerjemahkan sinyal untuk menginterpretasikan pesan. Kemudian yang kelima ada enkapsulasi, di mana enkapsulasi ini adalah setiap pesan yang ditransmisikan pada jaringan harus menyertakan header yang berisi informasi pengalamatan yang mengidentifikasikan host sumber dan tujuan. Jika tidak, maka tidak dapat dikirimkan. Enkapsulasi adalah proses menambahkan informasi ini ke potongan data yang membentuk pesan. Selain pengamatan, mungkin ada informasi lain di header yang memastikan bahwa pesan dikirim ke aplikasi yang benar ataupun di host tujuan. Kemudian yang terakhir ada pola pesan, yaitu beberapa pesan memerlukan pengakuan sebelum pesan berikutnya dapat dikirim. Jenis pola permintaan tanggapan ini merupakan aspek umum dari banyak protokol jaringan. Namun, ada jenis pesan lain yang dapat dengan mudah dialirkan melalui jaringan tanpa memperdulikan apakah pesan tersebut mencapai tujuannya. Itulah tadi beberapa karakteristik protokol yang ada pada the rules ataupun aturan dalam protokol jaringan. Baiklah, itulah tadi hasil dari makalah saya, pemaparan dari makalah saya. Sekian, jika ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.